Shalom semuanya, baik kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah. Saya ingin menyampaikan dengan tema bermegah di dalam kelemahan. Nas kita terambil dari kitab Roma pasal yang kelima dengan judul perikop hasil pembenaran. Ayat pertama, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita dapat hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita memperoleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat yang ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh karena Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sampai situ dulu pembacaannya. Oke, saya jelaskan. Di kitab Roma pasal 5 ini, kenapa saya mengambil tema bermegah di dalam kelemahan? Rasul Paulus mengatakan di suratnya 2 Korintus 12 ayat 9, cukuplah kasih karunia bagiku supaya aku dapat bermegah di dalam kelemahanku. Yuk baca di 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, Rasul Paulus mengatakan di 2 surat ini agar kita senantiasa bukan bermegahlah dalam kelemahanmu. Justru di dalam kelemahanmu ada satu titik di mana Tuhan itu akan memberikan kekuatan serta penghiburan dan juga jalan keluar bagi kehidupanmu. Bermegah dalam kelemahan itu, kita dapat belajar satu hal, bahwa kita harus tetap mempunyai sikap hati rendah hati, mempunyai perspektif, mindset, paradigma yang baru agar dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Bermegah dalam kelemahan juga menuntun kehidupan kita agar menjadi sempurna dengan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Tuhan menciptakan kita itu segambar dan serupa dengan gambarnya. Tuhan itu ingin di dalam setiap proses kehidupan kita, jatuh bangun,
Entah kita gagal, kita tetap berusaha untuk bangkit. Tetap berusaha untuk bangkit. Supaya apa? Hidup yang kita jalani itu tidak sia-sia. Hidup harus mempunyai manfaat yang lebih baik. Karena kata Paulus juga mengatakan bahwa cukuplah kasih karuniamu bagiku. Cukup. Rasul Paulus mengatakan kepada Tuhan, cukup kasih karuniamu kepadaku. Justru dalam kelemahanku, kuasanya Tuhan itu menjadi sempurna. Di titik terendah kita sebagai manusia, di titik terendah kita, paling rendah sendiri sebagai keadaan manusia sekarang ini, kita berdoa sama Tuhan, yuk cukuplah kasih karunia Tuhan atas kehidupan kita, agar hidup itu memberikan manfaat yang lebih baik. Justru di dalam kelemahan kita dapat belajar. Di titik terendah kita harus tetap menemukan hadirat Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita, agar kita harus mempunyai dampak yang baik bagi orang di sekitar kita. Kamu harus jadi garam dan terang bagi dunia. Kamu tidak perlu menutupi kelemahanmu. Kamu harus meminta petunjuk Tuhan atas kelemahanmu ini, supaya Tuhan bisa merubah karakter kelemahanmu di setiap aspek kehidupanmu. Percayalah saudara bahwa hidup ini singkat. Belajarlah untuk selalu menaruh pengharapan itu kepada Kristus. Kembali lagi di Roma 5. Dan bukan hanya itu saja, kita bermegah dalam kesengsaraan. Maksudnya gini, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi menjalani proses kehidupan ini melewati lembah air mata. Belajar menerima setiap proses dalam kehidupan. Kita diasah sama Tuhan supaya kita itu tetap tekun, senantiasa tetap tekun di dalam hadirat Tuhan. Ketekunan itu juga menimbulkan tahan uji, di mana kehidupan orang percaya itu karena iman. Iman itu adalah sebuah dasar permulaan. Yuk dibaca Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar, fondasi kita dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi pengharapan itu di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Jadi dalam kesengsaraan kita dapat belajar proses, menimbulkan ketekunan, menghasilkan ketekunan yang abadi, diasah pelan-pelan, diproses sama Tuhan pelan-pelan, supaya kita dapat tekun dalam
setiap proses kehidupan kita. Setelah tekun, kita juga ditahan uji juga. Supaya tahan uji itu kita bisa merasakan. Nah, dari proses tahan uji itu kita dapat belajar dari kehidupan. Bermegah dalam kelemahan, kita dapat belajar bahwa hidup itu harus tetap mengandalkan Tuhan di setiap proses kehidupan kita. Karena apa? Rasul Paulus sendiri mengatakan di surat 2 Korintus 12 ayat 9, cukuplah kasih karunia. Dari proses itulah kita dapat bermegah. Jadi gini, ada 4 aspek. Yang pertama, dan bukan itu aja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Nah, bagaimana kita bisa bermegah dalam kesengsaraan kita sehingga bisa menimbulkan ketekunan, yaitu hadapi setiap proses kehidupan kita dengan baik, dengan sebaiknya, dengan baik-baik. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Nah, tahan uji ini bisa menimbulkan pengharapan, dan pengharapan di dalam Kristus itu tidak akan pernah mengecewakan kita. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh karena Roh Kudus dikaruniakan kepada kita. Jadi bermegah dalam kelemahan, kita harus tetap berfokus kepada Kristus. Cukuplah kasih karuniamu bagiku. Justru di dalam kelemahanku, kuasanya Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Dan pengharapan apapun yang kita doakan selama ini akan menjadi dampak yang baik bagi orang di sekitar kita melalui sikap hati. Saya bilang lagi, sikap hati kita yang terutama, agar apa? Ayo sama-sama menjadi dampak yang positif bagi orang di sekitar kita, supaya nama Tuhan dapat dipermuliakan melalui sikap tindakan kita, hati kita, terutama hati kita. Ayo saudara, jadilah dampak yang baik bagi orang di sekitar kita, supaya nama Tuhan dapat dipermuliakan dalam setiap aspek kehidupan kita. Inilah khotbah singkat dengan judul Bermegah di dalam kelemahan. Terima kasih saudara, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.